Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali mengikuti Abam, kita memasuki episode 540. Pertanyaan pertama dari wanita usia 30 tahun sudah menikah. Salam, saya sudah menikah sejak tahun 2021 ya. 2021. Jadi menikahnya sebelum umur 20. Betul ya? Umur 21. Sekarang, maksud saya udah 9 tahun menikah. Waktu dia menikah usia 20-an ya. Sampai sekarang saya belum memiliki anak. Saya juga tidak direstui oleh mertua saya untuk menikah dengan suami. Karena mereka ingin kami punya anak terlebih dahulu baru boleh menikah. Wah, baru nih. Jarang nih terdengar, jarang ada mertua mengizinkan menikah setelah punya anak. Jadi mereka bersumpah kami tidak akan mempunyai anak. Apakah ini kutukan sehingga sampai saat ini saya belum dikaruniai anak? Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kamu jangan berpikir bahwa ucapan manusia bisa menentukan nasib dan keadaan kamu. Mereka boleh mengutuki kamu tidak punya anak, kutukan mereka tidak akan mampu diwujudkan kalau kamu anak Allah yang baik. Hiduplah benar, berjalan di jalan Tuhan, tidak ada kutukan yang bisa menimpa kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, semua kutuk dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Jika Tuhan berkenan, Tuhan beri keturunan bagi kekasih ini. Amin. Laki-laki usia 29 tahun, ini pertanyaan kedua. Dokter umum ya. Seorang dokter ya. Salam Pak Pendeta Erastus, Bapak Rohani yang saya teladani dan kasihi. Izin bertanya Pak, saya dan pacar saya sudah berpacaran selama 7 tahun dan merencanakan ingin melanjutkan ke hubungan pernikahan. Yang menjadi kendala saat berdiskusi mengenai gereja adalah perbedaan di mana saya sudah lama tertanam dan mau terus beribadah di GSKI Rehoboth. Namun pacar saya dari gereja lain dan dia sudah ambil bagian dalam pelayanan di gerejanya. Dan sudah lama juga di sana, serta merasa tertanam di gerejanya. Sehingga kami berdua saling keras dengan pendirian kami dan belum menemukan titik tengahnya harus bagaimana. Mohon pencerahan dan petunjuknya ya Pak, karena saya tidak ingin jika nanti menikah kami bergereja di tempat yang berbeda dan pilar hidup saya, hidup yang saya dapatkan dari GSKI mengenai langit baru, bumi baru, kesucian hidup dan hidup tanggung jawab. Tidak sepenuhnya dia mengerti dan menjadi problem ke depannya saat sudah menikah. Apakah saya harus bergereja dengan dia dan tetap mendengarkan Truth ID, tetapi tidak ibadah onsite di GSKI MAG?
Mall Arta Gading. Atau saya push dia untuk ikut ibadah dengan saya di GSKI dan melepaskan perannya dalam pelayanan di gereja di tempat dia tertanam dan nyaman. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Yang pertama, pacar Anda ini belum mengenal kebenaran seperti Anda mengenal. Kalau dia mengenal kebenaran, dia pasti akan ikut Anda berbakti di gereja kita. Ya. Tetapi dia belum. Jadi mengapa dia tidak mau meninggalkan gereja setempat? Selain ikatan batin dengan pendeta, dengan keluarga, dengan teman-teman di situ, yang dominan dia belum mengerti kebenaran. Mengenai kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan hidup tanggung jawab. Apalagi kalau gerejanya adalah gereja yang mengajarkan seperti teologi kemakmuran misalnya. Atau gereja yang menekankan karunia-karunia roh, tetapi tidak seimbang dengan pengertian mengenai pengajaran yang lain. Bisa saja dia juga memiliki kecurigaan terhadap saya, gembalamu, berhubung dengan banyaknya bullying, fitnah, kata sesat, dan tuduhan-tuduhan lain. Itu yang membuat dia tidak nyaman di gereja kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan, kamu harus jelaskan mengenai kebenaran ini. Ini paling prinsip. Sebab kalau kamu menikah dengan orang yang tidak memahami kebenaran, ya ini bukan soal GSKI atau dengan gereja lain. Ini soal kehidupan rohani pasanganmu. Jika tidak mengerti kebenaran, tidak dewasa rohani, itu menjadi masalah yang pahit nanti. Sekarang minta petunjuk Tuhan. Dengan lemah lembut, ajarkan dia kebenaran. Kamu juga datang ke gerejanya. Kamu juga mendengar khutbah gereja itu. Kalau ternyata gereja itu memiliki kebenaran yang bisa membawa kamu hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya mengenai kekudusan, langit baru, bumi baru, hidup tanggung jawab, kamu tidak ada masalah kalau mau pindah ke gereja itu. Buat saya tidak ada masalah. Yang penting kamu sampai di surga. Tapi kalau di gereja itu kamu tidak menjadi anak Allah yang baik, menjadi masalah buat kita semua. Nasihat saya ini kamu cermati. Ya, ada maksud saya di balik apa yang saya kemukakan dan saya harap kamu menangkapnya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 39, ya ini pertanyaan ketiga, karyawan swasta, anaknya 1, laki-laki kelas 3 SMP, istrinya 1, ya tentu ya, dari Jawa, daerah Jawa Tengah. Saya mengikuti Truth ID sudah sejak dulu, masih GBI Rehoboth sampai sekarang. Saya bekerja yang selalu berpindah-pindah keluar kota. Sekarang saya di Kalimantan, Pak. Istri saya di rumah merawat orang tua. Dan anak saya yang masih SMP tadi, Pak. Oke, kelas 3 SMP. Saya pulang 2 bulan sekali, itu pun kalau kondisi pekerjaan saya bisa ditinggal. Tapi kalau tidak bisa tinggal, ya bisa 7 bulan saya tidak pulang. Dulu waktu saya tugas di Jakarta, saya beribadahnya di MAG. Waktu itu sempat setor KTP juga saat awal-awal proses pembentukan Sinode GSKI. Saya banyak sekali mendapatkan peneguhan, nasihat, tuntunan, dan kekuatan dari Tuhan melalui khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta Erastus,
Saya dengar tahun ini GSKI akan buka sekolah SMU ya Pak. Yang saya mau tanyakan adalah, satu, adakah nomor telepon yang bisa saya hubungi untuk saya tanya-tanya mengenai sekolah tersebut? Oke, dicatat nomornya. Siap kalau mau catat untuk tanya-tanya sekolah ini. 0811 8782 772. Saya ulangi, 0811 8782 772. Yang kedua, adakah asrama untuk siswa yang dari luar Jakarta, Pak? Oke. Sekolah ini adalah sekolah menengah yang memiliki karakteristik nasional plus. Tekanan kami yang pertama karakter. Yang kedua bahasa Inggris. Jadi ada mata kuliah yang diampu bahasa Inggris. Mungkin separuh 50-60% mata kuliahnya disampaikan dalam bahasa Inggris atau bilingual. Jadi saya ingatkan bahwa siswa yang diterima hendaknya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup. Ya memang pada bulan-bulan pertama akan kami drill bahasa Inggris dengan maksud agar lulusan SMA kami atau SMU kami ini bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri atau kalaupun di Jakarta memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Kami pasti akan menyediakan asrama untuk siswa yang tinggal di luar, tapi tidak digabung dengan asrama atau dormitory dari STT Ekumene. Hanya kemungkinan kami sudah mempertimbangkan untuk menempatkan siswa-siswa SMA kami itu atau SMUI kami ini di apartemen-apartemen yang baik. Jadi mungkin agak tinggi bayarannya. Ya. Tapi yang penting lepas dari masalah biaya, anak Anda harus memiliki prestasi yang baik. Dari prestasi itu kami akan mempertimbangkan. Ya. Nah, menjadi masalah dengan munculnya sekolah menengah umum yang kami bangun, tidak sedikit orang yang menghubungi kami dari luar daerah dan meminta anaknya kami didik dan ditempatkan di asrama. Kami memiliki 3 asrama yang bisa menampung sekitar 500. Jadi seperti sebuah apartemen atau ada satu rumah besar. Tetapi kami belum mempersiapkan asrama untuk SMU kami ini. Tetapi kami sudah mempertimbangkan untuk bisa menyewa apartemen-apartemen yang baik dengan pengawasan yang ketat. Karena ini anak-anak SMU berat ya, ngurusnya berat. Kami juga sedang mempertimbangkan kami bisa punya asrama untuk SMU bagi siswa-siswa atau siswa-siswi yang tidak memiliki tempat ya untuk tinggal. Ya. Oke, itu jawaban saya. Saya teruskan. Saya rindu anak saya bisa ikut belajar di sekolah tersebut karena saya sadar saya sebagai orang tuanya tidak bisa mendidik anak saya dengan benar karena dari kecil dulu sampai sekarang selalu saya tinggal kerja, Pak. Terima kasih. Mohon petunjuk. Oke. Ini yang kami sadari setelah saya membuka STT. Kami memiliki 907 mahasiswa. 500 tinggal di kampus. Saya baru menyadari betapa sulitnya mendidik mahasiswa atau anak muda yang sejak SMP SMA tidak dididik dengan baik. Mereka mau tunduk karena peraturan. Tetapi
dunia telah mencemari mereka dengan pengaruh yang buruk. Dan ini yang mendorong saya untuk memikirkan bagaimana bisa memiliki pendidikan sekolah menengah umum. Kami juga menghimbau beberapa sahabat saya, terutama dalam keluarga GSKI, untuk membuka semacam SMU ini. Supaya mendidik sebanyak mungkin generasi muda sedini mungkin. Kalau sudah lewat SMA, seringkali berat sekali mendidiknya. Ya, itu jawaban saya, Tuhan memberkati. Pertanyaan keempat, ibu rumah tangga usia 40 tahun sudah menikah di Kalimantan. Salam Pak, saya baru saja menonton video abang Bapak dan saya sangat ingin bertanya kepada Bapak. Begini Pak, saya dan suami punya usaha transportasi laut. Kami mempercayai usaha ini kepada usaha ini kepada salah satu kerabat dekat kami karena suami saya sudah tidak bisa menjalankan bisnis tersebut lagi karena keadaan suami sakit stroke ringan. Setelah 3 tahun berjalan, lalu kerabat dekat kami ini akhirnya memberikan ide untuk membarter alat transportasi laut kami tersebut dengan sebuah tambak udang. Namun disinilah muncul masalah, yaitu mengenai surat kepemilikan tambak tersebut tidak mencantumkan bahwa tambak tersebut milik sah suami saya. Namun hanya berupa surat pelepasan pinjam pakai yang diberikan oleh kerabat kepada suami saya, yang suatu saat nanti akan kami kembalikan apabila sudah tidak dikelola lagi, karena tertuang dalam surat tersebut. Sedangkan suami saya memberikan surat akte jual beli yang sah kepada kerabat kami tersebut. Saya sebagai istri sudah berjuang untuk agar surat pelepasan tersebut diganti menjadi surat jual beli. Namun kerabat kami tersebut berkeras untuk tidak merubah surat tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak akan pernah menuntut atau meminta kembali tambak itu nanti di kemudian hari. Namun saya sebagai istri tidak yakin dengan apa yang telah diucapkan oleh kerabat kami tersebut, Pak. Setiap hari saya memikirkan hal ini, Pak. Saya sangat merasa dengan situasi suami saya sakit dan ekonomi terpuruk dimanfaatkan oleh kerabat kami tersebut. Mengingat dia tidak ada rasa simpati sama sekali atas keadaan suami saya yang sedang sakit dan kami mengalami keterpurukan ekonomi. Malah kerabat tersebut menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengambil alih usaha kami tersebut. Dalam situasi yang seperti ini, saya merasa kerabat tersebut telah mengkhianati kami, Pak. Dan setiap kali saya mengingat hal ini, saya selalu diliputi rasa benci yang sangat mendalam. Dan ini membuat saya tidak semangat menjalani kehidupan sehari-hari saja. Tolong beri saya masukan atau nasihat. Saya harus bersikap seperti apa dalam situasi yang sedang saya jalani ini, Pak. Saya mohon Bapak beri masukan rohani buat saya agar hati saya tenang dan tidak sakit lagi. Yang pertama, Ibu akan saya beri nomor telepon pengacara. Ibu tidak perlu membayar. Pengacara kami akan memberikan bimbingan kepada Ibu yang mengenai surat pelepasan dan surat pemilikan yang Ibu maksud. Dan nanti pengacara itu akan memberi laporan ke saya. Apakah masalah ini bisa diteruskan? Apakah Ibu sudah rela lepas saja tanpa perlu tanggung jawab? Atau Ibu menuntut berapapun yang Ibu bisa terima dari kerabat ini? Lalu tidak lagi melanjutkan hubungan. Hubungan bisnis maksudnya, hubungan kepercayaan. Manusia itu ketika belum punya kekuasaan bisa jujur. Waktu bergantung kepada kita, waktu hidup dari kita bisa jujur. Tetapi coba beri kekuasaan, akan nampak siapa manusia itu. Beri kesempatan berkuasa, beri kesempatan mengambil milik kita, orang bisa berubah. Jadi, saya tidak menuduh kerabat Ibu jahat ya, tetapi dari tulisan ini ada indikasi ke sana. Pertama, pengacara akan membimbing Ibu. Pengacara yang baik,
yang tidak perlu bayaran ya. Lalu yang kedua, Ibu ingat perkataan saya, Ibu jangan tidak percaya. Tuhan bisa memulihkan keadaan ekonomi Ibu. Atau paling tidak Ibu bisa melewati keadaan ini. Tuhan tidak akan tidak menolong Ibu. Tuhan pasti menolong Ibu. Tuhan akan bersikap adil, Dia hakim yang adil. Kita bisa dijahati, kita bisa dikhianati, Tuhan yang akan membalas. Ibu harus mengembalikan ke Tuhan. Ibu jangan sakit hati karena Ibu rugi. Ibu membunuh diri, menyakiti diri dengan kemarahan dan sakit hati itu. Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan akan bertindak. Ingat ini. Ya, itu saja jawaban saya. Yang berikutnya dari wanita usia 44 tahun menikah jemaat di salah satu gereja. Ya. Saya berumah tangga 3 kali. Pertama bermarga, saya punya 2 anak laki-laki. Rumah tangga saya tidak seperti halnya rumah tangga karena kami seatap sama mertua dan 7 bersaudara lainnya. Belum lagi menantu perempuan dan laki-laki. Tapi bekerja hampir seperti pembantu. Singkat cerita saya pulang kampung dan melahirkan anak kedua. Tapi suami saya masih saja ketergantungan sama orang tuanya. Akhirnya saya pulang kampung lagi. Itu pun suami biarkan orang tua saya kerja, sementara suami saya tiduran di rumah. Singkat cerita, saya akhirnya bekerja membantu paman saya di rumah sakit karena kerja. Akhirnya anak saya dibawa orang tua saya ke Siantar karena cengeng dan nakal. Akhirnya orang tua saya hubungi mertua saya supaya anak saya agar orang tua saya bukan mertua yang mengurusnya. Singkat cerita lagi, saya pulang kampung tidak pernah bertemu anak saya lagi. Saya sedih dan tak akan bisa jumpa lagi dan saya hanya pasrah, Pak. Tahun demi tahun berlalu, saya berjumpa orang Tionghoa. Gitu ya. Marga tertentu ya, tidak disebut marganya. Dia duda ditinggal istri karena nikah lagi. Anak terlantar. Hati saya tersentuh sebab kerinduan hati terhadap anak. Singkat cerita, saya bawa ke gereja. Hari ke bulan terus lahirlah anak saya perempuan. Oh jadi nikah lagi, punya anak lagi nih. Niat hati habis Imlek ingin merencanakan pemberkatan nikah. Ternyata bapaknya anak saya komplikasi stadium 4 dan singkat cerita akhirnya anak saya mau jalan 2 tahun bapaknya meninggal. Loh, dia menikah dengan orang Tionghoa ini usianya beda jauh ya. Ya beda jauh, bisa hampir 20 tahun ini. Usaha kami ayam potong tapi tidak kelihatan karena si pengurus yang sakit sampai matinya. Usaha ayam tidak diperhatikan. Orang yang dipercaya telah minggat, mantan istri datang menyerang. Saya dihina, dijelekkan dan sebagainya. Tapi syukur puji Tuhan atas kemurahannya, rupanya anak-anaknya memihak saya semua. Sebab dia tinggalkan anak 5 plus 1 dan dengan dia ini. Juga adik dia sudah amsyong itu ya sudah tua rentan ya. Itu pun saya susah ngurus dia. Adik dari suaminya ini yang sudah meninggal. Singkat waktu berjalan salah satu kakaknya mendiang ada yang mualaf dan terus membujuk saya supaya bawa anak-anak saya semuanya jadi mualaf biar dapat bantuan. Akhirnya saya mau. Setelah itu anak mendiang marah dan mereka semua pergi tinggalkan saya dan anak 1. Oh, jadi ada saudara dari suaminya yang mualaf minta dia pindah agama. Dia mau. Tapi anak-anak dari suami Tionghoa ini jadi marah gitu ya. Dan meninggalkan dia semua. Sebelumnya mau mendukung ya. Pertanyaannya, apa roh mendiang mengikuti anak saya ini? Sebab dia kadang mau berhalusinasi.
juga sering ketakutan. Sekarang anak saya kelas 1 SMP, Pak. Mohon petunjuk juga nasihat, Pak Pendeta. Sebenarnya masih banyak keluhan saya, Pak. Tapi satu-satu dulu. Karena saya susah menangkap. Sebab saya nggak sekolah, Pak. Pertanyaan, apakah anak saya bisa lepas dari ketakutannya, Pak? Dan jujur, saya sempat mualaf. Tapi saya sadar akan kesalahan saya, lalu berbalik. Terus itu pun belum sepenuhnya ada yang menuntun saya. Dan akhirnya saya lihat Pak Eras di live TV. Saya kok terkesan mendengar kebenaran firman yang Bapak sampaikan. Dan sampai saat ini saya terus mengikuti khotbah Bapak. Itu pun juga jarang sih. Tergantung jaringan dan paketnya, Pak. Karena kami tinggal di tengah sawit. Ibu. Ibu ini orang Batak ya. Begini Bu. Ibu ini kurang panjang berpikirnya. Anak ibu ini apakah ada unsur kuasa gelap atau ada unsur sakit jiwa, saya tidak tahu. Tapi ibu akan dihubungi oleh seorang konselor wanita ya. Karena masalah ibu pasti tidak sedangkal ini ya. Cuman saran saya, kamu ibu jangan menikah lagi jika belum mendapat pimpinan petunjuk Tuhan. Supaya jangan salah ya. Kasihan ibu ini melewati jalan-jalan panjang yang menyakitkan ya. Tapi Tuhan sayang ibu. Tuhan sayang ibu. Pegang ucapan saya. Tuhan menyayangi ibu. Ibu akan ditolong Tuhan. Kamu pasti ditolong Tuhan. Hati-hati memilih teman hidup ya. Karena kamu kurang cerdas. Sering kamu ya tidak bertanya Tuhan dan mengambil keputusan secara gopoh-gopoh. Puji Tuhan kamu balik lagi kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi orang yang percaya Yesus. Oke. Seterusnya dari wanita usia 25 tahun menikah, suami usia 29 tahun sudah punya anak 1. Salam Pak Eras, dulu saat masih pacaran kami sering ke gereja bareng. Di situ terlihat tidak ada paksaan untuk suami saya ke gereja. Dia terlihat senang-senang saja. Bahkan sampai awal kita pacaran, dia yang ajak saya ke gereja. Saat pacaran kami melakukan dosa perzinahan sehingga akhirnya saya hamil. Orang tua saya mau ada pemberkatan di pernikahan kami. Tapi dari orang tua dia dan dianya tidak mau ada pemberkatan karena menurut mereka tidak boleh karena keadaannya sudah hamil. Lalu saya mau pemberkatan setelah anak lahir. Dia juga tidak mau. Kalau menurut Alkitab mana yang benar ya Pak? Mestinya waktu hamil pun kamu bisa diteguhkan pernikahannya. Ya, tidak apa-apa. Ya, jangan setelah punya anak baru pemberkatan ya. Secara hukum jadi tidak sah anakmu. Sebab yang mengesahkan perkawinan itu gereja. Jadi kalau kau punya anak itu anak bisa haram. Enggak jelas statusnya. Mestinya pemberkatan nikah atau peneguhan nikah. Karena itu syarat hukum negara, peraturan negara. Gereja yang mengesahkan perkawinan. Singkat cerita di awal pernikahan kami suami saya sudah tidak percaya Yesus lagi Pak. Dia bilang isi Alkitab tidak masuk akal. Surga dan neraka itu tidak ada. Sekarang dia dan papanya percaya agama Buddha. Tapi juga tidak melakukan ibadah Buddha. Di keluarganya hanya dia dan papanya yang percaya pada agama Buddha. Dia juga pernah tanya saya kalau dia ganti KTP agama Buddha gimana. Saat itu saya bilang terserah. Menurut Pak Eras bagaimana? Ya kalau ditanya begitu kamu diam saja. Jangan jawab bilang terserah. Ya kamu berdoa ke Tuhan itu saja. Ya. Bisa bilang terserah tapi bukan nada marah atau nada menyakiti ya.
Diam saja. Jangan jawab. Atau paling tidak kamu berdoa. Itu ya. Dan yang saya paling gak suka, dia sering ngomongin bagusnya agama dia dan menjelekkan agama Kristen. Padahal maksud saya, kalau memang dia sudah tidak percaya agama Kristen, ya sudah kita saling respect saja. Tapi dia tipe orang yang keras kepala dan sok tahu, jadi kami sering berdebat. Setiap minggu saya ajak anak saya ke sekolah minggu. Pernah sekali saya minta dia untuk dampingi anak kami di sekolah minggu karena saya mau ibadah di umum. Dia kekeh tidak mau karena dia benar-benar sudah tidak mau masuk gereja lagi. Dan kadang dia suka pamer dengan ekspresi bangga ke saya, keluarga dan teman-temannya kalau dia sudah 3 tahun tidak ke gereja. Kalau kami sedang berantem, dia sering bilang kalau saya ribet mendingan balik ke orang tua saya aja. Di situ saya kesal sekali, Pak. Saya nggak merasa dihargai di pernikahan kami oleh dia. Apa yang harus saya lakukan kalau sampai dia bicara kata-kata itu lagi, Pak? Ya diam saja dulu ya, diam saja. Saya beritahu ya, dia tidak bisa jauh dari pukulan Tuhan. Ya, dia menghina Tuhan. Ya, dia tidak jauh dari pukulan Tuhan. Kamu tunggu saja, Tuhan pukul dia. Tetapi jangan kamu mengharapkan itu, ya. Tuhan kiranya mengampuni, memaafkan dia. Tetapi apa yang dia lakukan terhadap Tuhan pasti tidak akan luput. Selebihnya dia baik-baik saja, tidak pernah KDRT atau selingkuh dari saya. Ini sepengetahuan saya ya Pak. Apakah pernikahan kami tidak layak dipertahankan Pak? Karena saat dia bilang saya lebih baik pulang ke rumah orang tua saya. Saat itu saya rasanya benar-benar ingin tinggalkan dia. Oke, mengingat kamu sudah punya anak dan anak itu membutuhkan ayah. Ya, mungkin juga membutuhkan kungkung atau kakek di rumah itu ya. Kamu bertahanlah dulu. Kamu bertahanlah dulu. Kau masih muda ya, usiamu masih 25 tahun ya. Tapi kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu isyarat atau signal dia bukan bapak atau suami yang baik. Itu isyarat signal ada yang tidak beres dalam hidupnya. Ya, baik itu saja di episode 540 ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan jangan lupa ikut doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat setiap hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.